Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum aj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa meneruskan kajian kita ini, mengambil atau mengkaji ilmu din ad-daruri dalam keadaan sehat wa afiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita memulai, kami mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu menghadirkan niat yang baik di dalam kita mengikuti pengajian ini. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang sedikit banyak rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada 17. Kemarin kita sudah menjelaskannya. Kemudian kita akan melanjutkan rukun sholat yang belum kita jelaskan. Yaitu kita sudah pada ucapan mu'allif waruknu ats-tsalitsu, itu kan? Waruknu ats-tsalitsa asyar. Rukun yang ke-13. Huwal julusu, yaitu duduk lit tasyahudil akhir, untuk tasyahud yang akhir. Wa ma ba'dahu, dan perkara yang setelahnya, minas sholati, yaitu dari sholat, ala nabi, kepada nabi, wassalami, dan salam. Jadi rukun yang ke-13 dari rukun sholat yang ada 17 itu adalah duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian waruknu ar-rabi'a asyar, rukun yang ke-14, huwa tasyahudul akhir, yaitu at-tasyahudul akhir. Kalau tadi itu duduknya, kalau ini tasyahudnya. Fayaqulu, maka dia mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucapkan itu ketika kita tasyahud akhir, itu diucapkan ketika orang tersebut duduk. Itu. Kemudian seperti yang telah kita jelaskan kemarin bahwasanya rukun ucapan pada sholat itu kan ada 4. Pertama adalah takbir, yang kedua adalah al-fatihah, kemudian ketiga adalah tasyahudil akhir, yang keempat itu adalah salam pada yang pertama. Maka tentu rukun ataupun syarat-syarat yang ada pada rukun yang lalu, yaitu takbir, dari mengeluarkan huruf pada tempatnya, memanjang pendekkannya, yang harus panjang dibaca panjang, yang pendek harus dibaca pendek, itu juga berlaku untuk yang lain. Jadi pada bab Al-Fatihah kemarin itu kan yang diharuskan adalah membaca Al-Fatihah itu dengan benar.
benar di sini maksudnya adalah pertama makharijul hurufnya itu sesuai. Kemudian panjang pendeknya. Itu kemarin kan. Minimal ia sendiri. Itu juga berlaku pada pengucapan at-tasyahudul akhir. Dikatakan wahwa akmalut tasyahud. Jadi ini adalah sempurnanya tasyahud. Jadi tasyahud yang sempurna ini ya yang kita baca ini yaitu at-tasyahudul akhir, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah tasyahud yang sempurna. Kemudian au yaqula fayaqulu au yaqulu, atau dia mengucapkan aqallahu tahiyat yang sedikit. Artinya ini lafal-lafalnya itu mencukupi tapi tidak sepanjang yang telah kita jelaskan atau yang kita baca tadi. Apa itu? Wahwa yaitu at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tahiyat yang itu adalah sempurna. Ada tahiyat itu dianggap paling sedikit. Artinya mencukupi seandainya kita ucapkan di dalam sholat. Dan kegunaan kita membaca tahiyat yang paling sedikit ini ketika kita itu sholat yang rakaatnya itu banyak. Seperti apa? Sholat tarawih. Jadi ketika dikatakan sholat tarawih itu cepat ataupun disukai oleh orang, itu juga tidak boleh meninggalkan paling sedikitnya tahiyat yang seharusnya itu dibaca dan itu mencukupi. Jadi makanya ini solusi bagi orang yang sholatnya itu tarawih yang 20 itu kan, ataupun yang sholat Ramadan, qiyamul Ramadan yang jumlahnya ada 11 gitu kan, atau 8 atau berapa, yang jumlahnya rakaatnya itu lebih daripada 4. Itu kan mungkin kalau terlalu lama begitu kan, itu kan mungkin sebagian jamaah itu kan bosen gitu. Maka solusinya adalah membaca tahiyatnya itu tahiyat yang paling sedikit, tapi tetap syarat yang lain seperti makharijul huruf, panjang pendeknya, itu tetap juga harus dijaga. Karena apa? Karena itu menjadi syarat supaya sah rukunnya, supaya sah tahiyatnya, supaya sah al-fatihahnya. Makalah percuma kalau seseorang tersebut itu mengikuti sholat, kemudian cepat tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama. Itu kan sayang. Artinya dia hanya mendapatkan capek saja. Dari mana ia tahu? Ya tentu ketika dia sudah meninggal, maka amal-amal yang telah ia lakukan padahal itu banyak, tapi tidak ada balasannya. Kenapa? Karena ulama sudah menjelaskan bahwasanya ketika rukun qauli itu harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah mengeluarkan huruf pada tempatnya. Kemudian panjang pendeknya juga dijaga. Kemudian juga memperdengarkan dirinya, memperdengarkan walaupun minimal dirinya sendiri. Tapi perlu diketahui bersama bahwasanya pada sholat itu diharuskan kan dalam Syafi'iyah memperdengarkan minimal dirinya sendiri. Tapi jangan sampai membuat orang lain itu terganggu. Kalau terlalu keras membuat orang lain itu terganggu,
maka itu bisa haram hukumnya. Nah, itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau yang tahiyat yang selain ini ada tambahan-tambahan seperti sholawat Ibrahimiyah istilahnya. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sunnah itu. Itu sunnah. Yang penting rukunnya tentang tahiyat itu kita tahu sampai di sini, yaitu sampai tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang berikutnya warukun al-khamisa asyar, rukun yang ke-15, huwa sholatu, yaitu membaca sholawat ala nabi, atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha, paling sedikit apa sholawat ala nabi alaihi salatu wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad atau serupa dengan Allahumma sholli ala Muhammad mithlu sallallahu ala Muhammad. Jadi tidak harus Allahumma sholli ala Muhammad, bisa sallallahu ala Muhammad atau sallallahu atau ya sholli ala Rasulillah, itu bisa begitu. Jadi paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Juga karena ini menjadi rukun para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, juga harus sesuai panjang pendeknya. Jangan sampai dalam kata sholli itu dipanjangkan menjadi sholli begitu. Kenapa? Karena kalau dipanjangkan menjadi sholli itu adalah untuk mu'annas. Untuk mu'annas. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa difitopi dengan mu'annas ataupun mudzakkar, tapi karena yang datang dari Nabi dan kaidah bahasa Arab itu adalah sholli, maka kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membacanya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga, ini bukan terkhususkan kepada sholat. Pembacaan pendek lam pada sholli itu juga kita ucapkan pada madih, pada sholawatan kepada Nabi. Jangan sampai karena kita itu tidak menjaga dari panjang pendeknya dan itu di luar sholat, sehingga orang mengucapkan seenaknya, tidak menjaga makharijul huruf dan panjang pendeknya. Biasanya kan kalau kita mau tibaan ataupun mau istilahnya itu marawis apa-apa sholawatan kepada Nabi, itu karena menjaga lagu begitu, sehingga yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Itu kan merubah arti. Itu bisa merubah arti dalam bahasa Arab. Harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya kalau bahasa Indonesia mungkin nggak ada seperti itu. Seandainya kita mau memanjangkan pun yang tadinya pendek, nggak jadi masalah, tetap artinya sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada sudah kaidah yang paten, yang sudah dibuat oleh para ulama, dan itu dari hadis. Jadi bukan hanya kita membaca Al-Quran, bukan hanya kita menjaga huruf itu sesuai makharijul huruf dan panjang pendeknya ketika kita sholat saja. Di luar sholat pun kalau itu bahasa Arab berarti larinya tetap pada kaidah bahasa Arab. Karena nanti akan merubah arti. Akan merubah arti. Seperti dalam hadis sholawatan kepada Nabi, seharusnya dia membaca Allahumma sholli. Tapi apa? Dia membacanya Allahumma sholli. Itu kan tidak tidak sesuai dengan aturan bahasa Arab dan itu merubah arti. Para jamaah sekalian
yang dirahmati oleh Allah, sekiranya kita itu punya ilmu itu dipraktekkan seperti itu. Supaya ada pembeda antara orang yang berilmu dan yang tidak. Jangan karena kita itu mengikuti keumuman yang itu tidak benar, kita ikut-ikutan. Jangan sampai karena mengikuti lagu dan itu dilakukan oleh banyak orang, kita ikut-ikutan. Dikembalikan kepada ilmu kita. Jadi meskipun kita itu bernyanyi bersama-sama atau sholawatan bersama-sama memuji baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, juga apa yang kita keluarkan dari makharijul huruf dan itu adalah bahasa Arab, maka itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Dan itu adalah amanah. Dan itu adalah ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pentingnya kita belajar ilmu agama seperti itu supaya kita nggak ikut-ikutan karena banyak yang mengucapkan kemudian salah begitu kan diikuti. Jangan, kita kembalikan kepada ilmu kita begitu. Meskipun yang mengucapkan hal yang seperti itu orang yang terpandang, orang yang umpamanya punya santri ribuan umpamanya. Kan kita mengikuti yang benar, bukan mengikuti seseorang begitu. Jadi supaya diperhatikan bersama tentang pembacaan sholawat, jangan sampai pada kata amar, sholli fi'il amar, sholli itu lamnya dipanjangkan sehingga menjadi sholli karena itu nanti artinya lain. Jadi nggak bisa seperti itu. Meskipun itu bukan Al-Quran, meskipun itu bukan hadis, karena itu adalah bahasa Arab. Karena semuanya bahasa Arab itu ada kaidahnya yang sehingga kalau menyimpang dari kaidah maka tentu itu akan berakibat ada kalanya artinya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah warukun as-sadisa asyar, rukun yang ke-16, wassalamu, yaitu salam al-awwal. Jadi yang menjadi rukun itu pada salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu adalah sunnah. Menjadi rukun itu adalah salam yang pertama. Kalau yang kedua itu adalah sunnah. Begitu. Wa aqalluhu, paling sedikitnya salam yang mencukupi maksudnya assalamualaikum, yaitu assalamualaikum. Wa yustaratu, dan disyaratkan fihi dalam salam al-ityanu, mengucapkan bi'al dengan al. Jadi kita ucapkan assalamu alaikum, bukan salamun begitu. Wa bi mimi alaikum, dan mengucapkan mim alaikum, bukan hanya sekedar assalamu alaika, nggak ada mimnya. Kalau nggak ada mimnya itu kan ada kalanya assalamu alaika atau assalamu alaiki gitu kan, nggak ada mimnya, maka itu tidak mencukupi. Wal muwalatu fi kalimataihi, dan berturut-turut pada dua kata tersebut, jangan ada jeda seperti yang telah kita jelaskan kemarin. Yang kemarin dalam masalah rukun qauli yang berupa al-Fatihah itu kan harus mualah. Artinya tidak ada jeda yang lebih daripada sekedar orang itu bernafas kalau tanpa uzur dan tanpa sesuatu yang memang di situ dianjurkan dalam syarat. Seperti kemarin dalam bacaan Al-Fatihah itu kan tentang ketika seseorang imamnya itu membaca surat At-Tin, kemudian dia membaca akhir surat Tin alaihissallahu bi ahkamil hakimin, disunahkan bagi makmumnya itu membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hal yang seperti itu dianjurkan dalam agama, itu tidak untuk semua. Begitu. Jadi dianjurkan pada assalamualaikum itu harus mualah, tidak ada jeda, yaitu berurutan ataupun terus menerus, tidak ada jeda yang lebih daripada sekedar orang yang bernafas
tanpa uzur dan tanpa sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Kemudian yang berikutnya adalah waruknu as-sabi'asyar, rukun yang ke-17, buat tertibu yaitu tertib. Li arkanis sholati, pada rukun-rukun sholat, mendahulukan yang didahulukan, mengakhirkan yang diakhirkan. Meskipun di situ ada beberapa rukun yang itu dilakukan bersama-sama. Itu juga namanya tertib. Seperti apa? Seperti ketika seseorang rukun sholat yang pertama itu kan niat. Yang kedua itu membaca takbir. Dalam mazhab Syafi'i, antara takbir dengan niat itu harus bersama-sama. Tidak boleh niat dulu baru baca takbir. Dalam mazhab Syafi'i kan begitu. Itu tetap namanya tertib. Kama dzukirat fa in ta'ammada, apabila sengaja. Siapa? Al-musolli, orang yang sholat. Tarkahu, meninggalkan tertib. Tartibi, meninggalkan tertib. Seperti bi'angqaddama, seperti mendahulukan rukun-rukun kauliyah wassalam au ruknan fi'liyan ala mahallihi. Rukun kauli yaitu berupa salam, au ruknan fi'liyan atau rukun fi'il, gerakan ala mahallihi, pada tempatnya. Tidak seharusnya bukan itu, dilakukan itu, begitu. Yang rukun kauli itu berupa salam. Artinya mendahulukan salam. Karena salam itu kan yang terakhir. Kok didahulukan, begitu kan. Ka'an sajadah, maka ka'an sajadah, seperti contohnya orang yang sholat itu sujud, qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya batalat, maka batal sholatnya orang yang sholat ditalabihi, karena dia bermain-main. Nah, karena dia dianggap bermain-main. Jadi pertama adalah pembahasannya. Yang terakhir itu kan tertib. Kalau ada seseorang meninggalkan tertib, apa itu? Rukun kauli yaitu berupa salam, karena salam itu kan yang terakhir. Dia mendahulukan salam, begitu, sebelum rukun-rukun yang lain. Atau rukun fi'il itu seperti dia itu seharusnya rukuk langsung sujud, dan itu sengaja, dan itu apa? Sengaja, maka batal. Kenapa? Karena itu dianggap bermain. Ini jelas ya, jelas ini kalau. Wa insaha, apabila dia lupa, bitartihi, karena meninggalkannya tertib, fal ya'ud ilaihi, maka kembalilah kepadanya, ai ilal matruk, pada rukun yang ditinggalkan. Wal yutimma sholatahu, dan kemudian disempurnakan sholatnya. Jadi di sini bahwasanya kalau dia lupa, kalau tadi kan sengaja meninggalkan tertib. Jadi seperti dia itu sujud sebelum rukuk, maka batal. Langsung dibatalkan, kemudian diulangi dari awal. Begitu maksudnya. Tapi kalau dia itu tidak sengaja, lupa. Seperti dia sujud sebelum rukuk, sebelum tidak langsung. Dia itu sujud, kan bisa-bisa saja. Seperti itu lupa dia. Maka bagaimana? Maka kalau dia tersebut itu sebelum menyampai pada rukun yang sama seperti yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya, saya ulangi lagi. Kalau dia lupa apa tertib? Seperti apa? Seperti dia sujud sebelum rukuk, maka langsung kembali kepada perkara yang ia tinggal. Jika dia belum nyampe pada rukun yang sama dengan yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya. Paham ya? Kayak seperti umpamanya dia sujud. Nah, sujud kan? Sujud.
pada sujud tersebut kan belum rukuk tadi. Pada rakaat yang pertama, Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, setelahnya itu membaca surat atau tidak. Kemudian apa? Seharusnya rukuk, langsung dia itu sujud. Ingat dia pas waktu sujud, iya, dalam hatinya, kan saya belum rukuk. Maka apa yang ia perbuat? Langsung berdiri. Langsung berdiri, kemudian rukuk. Berdiri tegak, bukan langsung rukuk, tapi berdiri tegak, kemudian rukuk. Kemudian i'tidal, kemudian sujud. Paham ya ini? Yang pertama, paham insyaAllah. Illa yakuna sahi lam yatadzakkar. Kecuali kalau orang yang sholat yang lupa tadi tidak ingat tarkar rukni, meninggalkan rukun illa ba'da syuru'i, kecuali dia sudah memulai fi rukni mithlihi, pada rukun yang sama, mithlil matruk, pada rukun yang sama yang ia tinggalkan. Lam yatadzakkar, atau dia tidak ingat illa ba'da syuru'i, kecuali dia sudah berada pada fi ruknin, pada rukun ba'dahu, setelah rukun yang sama yang ia tinggalkan. Ai ba'da mithlil matruki, ba'da mithlil matruki, maksudnya setelah sama pada rukun yang ia tinggalkan. Jadi para jamaah sekalian, itu yang pertama sudah jelas ya. Yang pertama adalah permasalahannya itu dibagi. Ada yang orang tidak melakukan tertib itu karena sengaja. Kalau sengaja langsung sholatnya batal. Berarti apa yang ia perbuat berarti ya batal, langsung memulai dari awal. Takbiratul ihram lagi begitu. Karena sengaja, karena itu dianggap bermain-main. Maka langsung batal sholatnya. Tapi kalau dia itu lupa meninggalkan rukun, seharusnya dia rukuk dulu langsung sujud. Maka dilihat ingatnya itu kapan. Kalau ingatnya itu sebelum nyampe pada rukun yang sama dengan yang ia tinggalkan pada rakaat berikutnya, maka apa yang ia perbuat langsung ia kembali kepada rukun yang ditinggalkan. Rukun yang ia tinggalkan di sini adalah rukuk. Maka apa yang ia perbuat? Dia berdiri lagi, bukan langsung rukuk. Berdiri lagi, kemudian dia rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Karena apa? Karena ingatnya pada sebelum nyampe pada rukun yang sama yang ia tinggalkan. Dia belum nyampe ke situ. Belum nyampe pada rukuk pada rakaat berikutnya. Makanya dia disuruh kembali. Caranya seperti itu tadi. Gitu. Tapi kalau dia itu ingatnya tentang meninggalkan tertib, itu pada rukun yang sama yang ia tinggalkan. Yang ia tinggalkan apa tadi? Yang ia tinggalkan itu adalah rukuk. Dia ingatnya pada rukuk. Dia ingatnya pada rukuk pada rakaat berikutnya. Maka apa yang ia perbuat tidak usah kembali, langsung aja sesuai dengan urutan sholatnya. Ketika setelah dia ingatnya itu rukuk, berarti setelah rukuk itu kan i'tidal, berarti i'tidal. Kemudian sujud, begitu. Atau ia ingatnya itu setelah setelah rukun yang sama yang ia tinggalkan pada rakaat berikutnya, setelahnya. Jadi ingatnya itu pada apa? Pada sujud pada rakaat yang kedua. Karena rukuk pada rakaat yang pertama ia tinggalkan. Ingatnya pada sujud rakaat yang kedua. Gitu. Atau pada sujud pada rakaat yang ketiga,
Apa yang ia lakukan seperti ini? Kalau yang seperti ini, apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah fatatimu bihi rokaatu, maka menyempurnakan yang rukun yang sama yang ia tinggalkan rokaatuhu, menjadi sempurna rokaatnya allatina qasamin ruknan, yang telah berkurang darinya satu rukun, walau dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dianggap begitu. Hina itu ketika itu masabihi, rukun yang ia lupa. Ai mafa'alahu, maksudnya sesuatu yang ia kerjakan halata sahwi, ketika ia lupa. Wa huwa bainal matruki wal mithlil maf'ulil ladzi tamat bi raf'an, yaitu rukun di antara perkara rukun yang ia tinggalkan dan yang rukun yang sama ia kerjakan dan dianggap sempurna rokaatnya. Jadi intinya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau dia ingat atau ingatnya tentang meninggalkan tartib itu pada rukun yang sama pada rokaat berikutnya, atau setelah rukun yang sama pada rokaat berikutnya, ingatnya pada waktu itu. Ingat pada waktu sujud pada rokaat yang kedua. Ingat pada waktu sujud pada rokaat yang ketiga. Maka dia tidak usah kembali kepada rukun yang ia tinggalkan. Apa yang ia kerjakan sudah dia melakukan sesuai dengan urutan yang mau ia lakukan, begitu. Ini maksudnya begitu, apa yang dikatakan oleh mu'allif ini. Cuma di antara apa yang ia lupa, yaitu berupa ruku, dengan yang apa ia kerjakan dan di mana ia ingat, itu tidak dianggap. Ingatnya tadi kan pada sujud rakaat yang kedua. Maka di antara sujud dengan rukun yang ia tinggal tadi, yaitu berupa ruku, maka itu tidak dianggap. Begitu. Maksudnya fatatimu bi rakaatu, teruskan rakaatnya sesuai dengan urutannya. Begitu. Itu maksudnya begitu. Kalau lam yadhkur, seandainya ini pengulangan, kalau lam yadhkur, seandainya orang yang sholat itu tidak ingat, tarkahu, meninggalkan rukun liruku'i pada ruku, tarkahu meninggalkannya orang yang sholat liruku'i pada ruku, masalan umpamanya illa ba'da'an roka'ah, kecuali setelah dia ruku fil qiyamil ladzi ba'dahu, pada berdiri pada rakaat berikutnya, au fis sujudil ladzi ba'dahu, atau pada sujud pada rakaat berikutnya, tamat biruku'ihi, maka rakaat tersebut itu sudah sempurna dengan rukunya. Tamat biruku'ihi rakaatuhu, maka rakaatnya itu sempurna dengan rukunya. Walagha ma fa'alahu bainadan, maka sesuatu yang ia kerjakan di antara apa yang ia tinggalkan karena lupa dengan apa yang ia kerjakan, itu dianggap lagho, yaitu tidak dianggap, begitu. Maksudnya tidak dianggap sebagai rakaat, tidak dianggap sebagai rakaat. Wa ata bi rakaatin ba'da salam imam, dan dia hendaknya mendatangkan atau menambah satu rakaat setelah menambah satu rakaat lagi, ditambah lagi, begitu. Ditambah lagi satu rakaat. Jadi seandainya pada rakaat yang keempat, seandainya itu normal, begitu, seandainya itu sah, itu ditambah lagi menjadi rakaat yang kelima. Kalau itu adalah 4 rakaat, karena satu rakaat itu tidak dianggap tadi. Karena satu rakaat itu tidak dianggap. Jadi seandainya pada rakaat keempat itu kan seharusnya salam, itu tidak. Dia menambah satu rakaat lagi, karena yang satu rakaat tadi yang meninggalkan tartib dengan lupa, itu tidak dianggap. Itu para jamaah sekalian.
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas ya? Insya Allah jelas apa yang kita sampaikan. Jadi intinya permasalahannya itu mudah. Permasalahannya itu ringkasannya begini. Kalau seseorang meninggalkan tertib karena sengaja, maka hukumnya batal. Apa yang ia lakukan? Langsung batal sholatnya, kemudian diulangi takbiratul ihram lagi. Sekarang permasalahannya begini, kalau orang meninggalkan tertib itu lupa begitu, maka dilihat ingatnya. Ingatnya itu pada sebelum nyampe pada rukun yang ia tinggalkan, yang sama yang ia tinggalkan, atau sudah nyampe. Sudah nyampe, ingatnya itu udah nyampe pada semisal rukun yang ia tinggalkan atau belum. Gitu. Kalau belum nyampe, ingatnya itu sebelum nyampe pada semisal rukun yang ia tinggalkan. Seperti dia meninggalkan rukuk pada rakaat yang pertama. Langsung dia sujud. Tidak ingat. Ingatnya itu ketika dia itu rukuk pada rakaat berikutnya. Atau ingatnya itu pada rukun, pada setelah rukun, setelah semisal rukun pada rakaat yang setelahnya. Jadi ingatnya itu pada sujud pada rakaat yang kedua. Itu berarti kan ingatnya itu setelah semisal rukun pada rakaat yang pada rukun yang ditinggalkan. Pada rukun yang ditinggalkan. Maka apa yang ia kerjakan terus mengikuti sesuai dengan urutan sholatnya, kemudian menambahi 1 rakaat. Tapi kalau ingatnya itu sebelum nyampe pada semisal rukun yang ia tinggalkan, seperti pada sujud, dia ingat pada rakaat yang pertama, maka langsung kembali. Kembali. Jadi kalau dia itu ingatnya pada rukun, sebelum mencapai semisal rukun yang ia tinggalkan, maka langsung kembali. Tapi kalau sudah sampai pada semisal rukun yang ia tinggalkan atau setelahnya, maka apa? Maka ia langsung mengikuti sesuai dengan urutan rakaatnya, cuma nanti dia itu menambahi 1 rakaat. Begitu. Ada yang ditanyakan kira-kira sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Kira-kira paham ya? Kalau nggak paham atau kurang jelas begitu, bisa ditanyakan. Kalau nggak ada, kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.